Halo semuanya, hari ini kita belajar lagi mengenai penginderaan jauh untuk geografi kelas 12. Semangat terus ya belajarnya. Nah, pasti udah gak asing lagi dong sama gambar yang aku tunjukin di layar HP kalian ini. Yang sering berpergian jauh, yang mungkin tempat sekolahnya jauh dari rumah atau tempat kuliahnya jauh dari rumah, pasti sering banget gunain yang namanya Google Maps. Udah gak asing lagi dong buat kita semua. Nah, kalau teman-teman tahu, sebenarnya secara tidak langsung ketika kita menggunakan Google Maps, kita sudah menggunakan yang namanya penginderaan jauh. Kenapa? Setelah ini kita akan belajar apa sih penginderaan jauh itu. Nah, apa sih penginderaan jauh itu? Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, atau kapal. Atau seperti kayak tadi, seperti Google Maps ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, tapi sebenarnya kita belum di sana, tapi kita sudah melihat di Google Maps kalau itu adalah tempat yang akan kita tuju. Nah, kita masuk ke dalam sistem penginderaan jauh. Ada sumber tenaga, atmosfer, sensor, interaksi dengan objek, perolehan data, dan pengguna data. Kita akan bahas ini satu-satu di next slide. Nah, yang pertama ada sensor tenaga. Kegiatan penginderaan jauh bertujuan untuk mengetahui gambaran objek permukaan bumi yang direkam oleh sensor. Agar dapat direkam dengan baik, penginderaan jauh melibatkan sumber tenaga atau cahaya yang dipantulkan oleh objek menuju sensor. Contohnya kalian bisa lihat di gambar. Yang nomor 1 itu sistem sensor pasif. Yang nomor 2 itu sistem sensor aktif. Gimana sih cara bedain mereka berdua ini? Nah, sumber tenaga pasif itu diperoleh dari sinar matahari sehingga membentuk sistem pasif. Untuk sistem PJ pasif yang mengandalkan sinar matahari, kualitas gambaran yang didapat sangat bergantung pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, serta permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Sedangkan sumber tenaga aktif itu menggunakan tenaga buatan manusia. Contohnya, cahaya buatan dari lampu blitz handphone kalian. Nah, sistem aktif ini umumnya digunakan untuk perekaman objek malam hari. Jadi yang bedain mereka berdua, kalau pasif itu dari sinar matahari, sedangkan aktif itu dari sinar buatan manusia. Seperti itu. Nah, yang kedua ada atmosfer. Atmosfer berfungsi meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat memantulkannya kembali. Atmosfer mempengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Tidak semua sumber tenaga yang dipancarkan dapat sampai ke objek permukaan bumi. Yang ketiga ada sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan mereka objek-objek di permukaan bumi dalam jangkauan tertentu. Sensor bekerja dengan cara merekam cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Contohnya yang sekarang adalah drone. Seperti itu. Nah, jenis sensor berdasarkan proses perekamannya. Ada dua nih. Yang pertama, ada sensor fotografik sama sensor elektronik. Sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini akan menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Yang kedua ada sensor elektronik. Ini menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam dalam pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan citra. Yang kelima, interaksi dengan objek. Objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek ini meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek yang ada di permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri dalam memancarkan atau memantulkan tenaga ke sensor. Perolehan data. Data yang diperoleh dari proses perekaman sensor dapat berupa data manual dan data digital. Data manual didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual,
Diperlukan alat bantu bernama stereoskop, dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, ada data digital atau numerik. Diperoleh melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang direapkan pada komputer. Yang terakhir, pengguna data. Pengguna data sangat penting banget dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi. Kemampuan pengguna data dalam menginterpretasi citra menjadi kunci keberhasilan tersebut. Hasil interpretasi citra sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman pengetahuan, dan tingkat pemahaman penafsir citra pengguna data. Atau dalam kata lain, pengguna data ini adalah kita yang menggunakan Google Maps, yang menggunakan Google Earth, dan lain-lain. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Semangat terus, stay healthy and stay safe. Bye.